Ya, ketemu lagi nih di Speedlit episode 6 ya. Udah lumayan banyak nih 2 minggu ini ya, udah hampir kayak jumlah hari ya, 7 ya, dan ini udah ke-6. Dan menurut gue ini spesial banget di 6 ini. Kenapa? Karena gue berani bilang ini sahabat seperjuangan gue dapetin beasiswa. Ya, ketemu pertama kalau nggak Hmm. salah 2018. Mudah-mudahan gue nggak salah nih kalau nggak dicengin ya Pak. Betul, betul, betul. Benar ya, 2018. Benar, benar. Terus kita berjuang bareng di pandemi, ya kan? Di tengah pandemi dan alhamdulillah banget ini yang namanya Sylvia Faustin, biasa gue manggilnya Sylvia. Ini berhasil studi tentang education dan detailnya nanti biar dia cerita apa namanya gimana dia proses belajar ya kuliahnya di Taiwan. Ini kampus paling top di Taiwan. Nanti kita dengar nih apa namanya sedikit mungkin bisa dia spill kampus sedikit ya. Nah, gue pengennya cerita panjang tapi gue biarkan dulu dan dia cerita nih ya apa namanya tentang leadershipnya. Nah sebelumnya gue sapa dulu. Hai Sil. Hai Rit, halo semua. Oke. Kalau bahasa Cinanya hai itu apa? Ni hao. Ni hao ya. Oke. Please jangan dilanjutkan Sil karena takutnya gue nggak bisa jawab ya. Jadi itu ni Iya, hao gue juga aja. nggak bisa soalnya. Oke oke oke. Tapi gue salut lo survive nih ya. 2 tahun ya Sil ya. Udah 2 tahun ya ini. Iya, 2 tahun. Oke, siap. Nah, sebelum gua tanya lebih panjang, gue persilakan lo intro ya. Dan di Speedlit ini semuanya ada waktunya siap. Oke. Nah, gua Oke. siapin intronya, waktu intronya buat lo. Silakan. Oke, halo semuanya penonton setianya Farid. Jadi aku Sylvia Faustin. Jadi saat ini aku belajar di National Taiwan University of Science and Technology, jurusan Digital Learning and Education. Nah, jadi jurusan aku ini fokusnya itu adalah mempelajari teknologi, apa aja yang dapat mensupport dunia pendidikan, juga belajar macam-macam um, semacam teaching and learning strategi in the classroom gitu. Saat ini kesibukannya lagi susun tesis ya. Semoga teman-teman mau doain juga supaya bisa segera rampung sama kayak Farid tesisnya, sekalian juga struggle kerja-kerja part-time dan lain sebagainya. Sekian dari aku. Wow, banyak yang lo lakuin ya. Kerja, kuliah dulu yang utama. Kuliah, coba Kuliah. part time juga ya kan. Dan menurut gue strong sih menurut gue ya. Dan apa namanya digital learning itu gue setuju banget itu jadi poin utama sebenarnya di era digital ini karena semuanya itu apalagi dimulai pas pandemi itu semua digital ya kan termasuk pembelajaran dan pengennya gue tanya lebih lanjut tapi udahlah kita lanjut dulu nih ya di sesi Oke. intinya ya kan cerita tentang leadership ala Sylvia jadi di sini waktunya 2 menit Sil ya begitu gue bilang Mhm. speed lead ala Sylvia lo lihat timernya lo langsung gas oke Oke, oke. oke ya speed lead ala Sylvia. Oke, jadi aku mau ceritain cara ngelit diri sendiri. Eh, Mungkin ini kisah saat aku struggling buat dapetin scholarship ya. Jadi boleh cerita sedikit. Waktu itu aku sempat struggling scholarship dari awal setelah lulus dari tahun 2017 sampai akhirnya dapat beasiswa dan berangkat di tahun 2021. Jadi itu pernah mengalami kegagalan sekitar lebih dari 8 kali. Terus berangkat juga pada saat pandemi. Nah, cara ngelit diri sendiri buat struggling itu buat aku yang pertama adalah don't give up until you reach what you want to achieve. Nah, caranya biar nggak give up itu yaitu dengan menjaga rasa penasarannya. Jadi kalau misalnya belum dapat kan masih penasaran nih, aduh gimana caranya biar dapat. Jadi harus dijaga terus rasa penasarannya, terus kalau misalnya gagal, terus coba lagi. Yang kedua, em, pasti ada kalanya di mana kamu merasa lelah atau capek. Karena udah gagal terus kan, waktu itu aku sempat gagal, terus yang aku lakuin adalah istirahat, dan berusaha untuk terus berprogres walaupun itu kecil banget tapi tetap berprogres curi-curi waktu untuk ngerjain esai dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah selalu melakukan refleksi. Jadi apapun yang kalian lakuin, kegagalan apapun, aku selalu berusaha untuk tulis atau ceritain ke teman sehingga kalian ingat nih apa aja yang kesalahan yang kalian lakuin dan gak akan ngelakuin itu di nextnya. Yang keempat itu buat support system sendiri. Misalnya ikut-ikut seminar, terus workshop, terus
komunitas kayak votes, biar kalian tuh ketemu orang-orang yang punya satu visi dan misi. Jadi semangat kita tuh nggak kendor. Nah, yang terakhir itu jangan lupa apresiasi diri sendiri dan mencintai diri sendiri lah ya. Jadi jangan terus-terusan menghukum diri sendiri gitu. Jadi apa yang kita lakuin diapresiasi terus. That's all. Wow, thank you Sil. Ya, pas banget waktunya juga habis. Dan sekarang giliran gue yang punya 2 menit buat follow up apa yang lu udah sampein. Oke, Oke, gantian ya. silakan. Ya, oke, Sil. Baru gue mau nanya gitu. Selama lu struggling tadi sampai gue keren banget sih itu sampai 8 kali, lebih dari 8 kali ya lu coba scholarship gitu ya. Dan gue yakin itu beda-beda gitu kan. Tadi gue mau nanya, apakah lu berjuang sendiri atau dengan support system, teman, sahabat, komunitas, dan yang lainnya gitu ya. Mm-mm. Nah, gue pengen nanya sedikit di sini. Kenapa sih kalau berjuang itu harus atau struggling itu harus ada support system yang menurut lo? Menurut gue ya. Ya, Jadi kalau misalnya ada support sistemnya tuh ketika kita kendor ya, atau pasti kan capek tuh. Ya kan di betul. masa-masa kalau gagal terus kita ngelihat kalau kalau gue ya ngelihat kisah orang terus ada yang ngajak gitu. Itu Hmm, jadi lebih semangat terus ngikutnya jadi lebih apa ya? Terarah. Oh, oke. ini ada temen yang mau bantu kita untuk achieve Hmm, goals kita nih gitu. ya, Seenggaknya punya wadah untuk berkembang sama-sama. berkembang ya. Oke, paham. Kalau Jadi dua kalau poin ya. sendirian tuh pasti ya apa ya kurang semangat. Kurang semangat. Oke, berarti 2 poin Mm-mm. yang gue tangkap ya. Jadi ada triggernya ya, karena kan tadi ya kayak exposure dari orang gitu kan, buat ngajak kita tetap Mm-mm. semangat gitu kan. Dan juga ada wadah tadi buat develop diri kita gitu ya Sil. Nah, Betul. masih ada waktu nih Sil. Gue akan tanya. So far Sil, challenge terbesar pada saat lu kuliah di sana dan gimana lu solve-nya? Dan dengan jurus lead diri sendiri tadi. eh Challenge terbesarnya adalah berbicara dengan profesornya. Karena banyaknya workload dari profesornya, terus pressure-nya juga. Caranya adalah dengan em, punya temen yang seperjuangan sih, yang mau denger curhat dan dia juga mau berkembang bersama gitu. Oke, Sama sih caranya. sama ya. Oke, thank you Sil. Heeh. Eh, dari sharing yang lu sampein sendiri tadi pas di cerita 2 menit dan yang barusan gua tanya, Mm-mm. gua ngeliat bahwa emang udah wajib ya namanya struggling itu atau dapetin goal itu harus ada badinya, harus ada temennya, ya nggak sih? Tadi ya Iya, pada betul. saat lo Betul, dapetin betul. scholarshipnya dan juga tadi pada saat lo bilang challenge terbesar adalah komunikasi dengan profesor, ya kan? Mm-mm. Apalagi gue udah paham bahasanya mungkin udah lain ya, culture-nya udah lain ya kan, mungkin cara Betul. belajarnya, cara ininya udah lain gitu kan, jadi Benar, benar, benar. bener ya, bener ya sih lah gitu Mm-mm. kan. Jadi karena ada temen ini, jadi kepercayaan diri kita nambah ya sih, jadi confidence-nya tuh oke, Betul. karena Mm-mm. ada ngerasain sama-sama, ya nggak sih, setuju nggak? Iya, dan kita bisa saling apa ya menumpahkan kegelisahan. Kegelisahan. Iya, Iya iya iya, bener bener bener. bisa sekalian belajar bareng, support bareng gitu loh. Iya 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 iya. Dan aduh, gue jadi inget sih, ini kita flashback dikit ya, ini buat audiens gue Iya. mau ngasih tahu. Ada kalanya di pandemi itu, gue sama Sylvia sama-sama coba scholarship yang namanya Fulbright. Dan yang kita lakukan di Hmm. situ adalah saling ngecek interview kita, ya. Gue minta tolong Sylvia buat tanya gue dan lihat video gue kayak apa gitu, karena gue record, kadang live juga. Dan waktu itu Zoom gue Mm-mm. masih gratis ya, jadi terbatas banget, setengah jam habis, setengah jam habis. Iya, betul. Dan gantian sama Sylvia juga, gue juga review apa yang Sylvia jawab di video itu. Dan yang paling oke kalau Sylvia punya kayak reference gitu ya, misalnya kayak mentor atau apa, itu Sylvia kasih tahu ke gue juga sama. Dan akhirnya kita jadi kayak saling tahu kan, circle masing-masing, dan alhamdulillah ketemu di Votes nih, yang tadi sering Sylvia sampein ya, itu di non-profit gue gitu. Udah, keren banget Sil. Thank you banget ya. Lu sih yang Kuncinya keren banget. Konsisten nerusinnya sampai ya. dapet Fulbright loh. Makasih Sil. Tapi gue yakin kita punya jalan yang oke masing-masing. Kita tinggal lanjutin apa yang udah kita mulai. Itu sih kuncinya ya hasilnya. Karena future kita Betul. di tangan kita sendiri. Dan gue siap support tuh kapanpun. Gitu ya. Oke, Sil. Ini kita masuk di Mhm. konklusi ya.
setelah tadi gua kasih feedback dan silakan ini nggak pakai waktu, tenang aja. Jadi kalau lu bisa sampein sepatah dua patah kata buat audiens gua, ya, eh, leadership ala Sylvia itu apa? Silakan sih. Leadership ala Sylvia adalah mencoba untuk menjadi pembelajar seumur hidup, ya. Hmm. Terus yang gue pegang itu adalah ketika kita bisa ngelit diri sendiri, artinya kita bisa ngelit orang lain, gitu. Ketika ingin mengelit orang lain, berarti kita bisa memberikan suatu contoh untuk orang lain. Apa itu contohnya? Ya coba berusaha untuk struggle mencapai mimpi-mimpi atau tujuan hidup yang udah kita buat, gitu. Konsistensinya. Mungkin itu. Mungkin viewers di luar sana, viewersnya Farid, ya lebih lebih konsisten dan lebih struggle lagi. Dan jangan lupa untuk terus apa ya, jaga rasa penasarannya itu untuk terus apa ya, nggak nyerah lah untuk mencapai tujuannya. Oke, berarti gue runutin ya. Satu, jaga curiosity, ya. Harus pengen tahu terus, ya kan? Siap collab, karena kadang goal ini kita kegedean, goal kita tuh gede banget gitu kan. Jadi memang harus ada badinya, gitu kan? Terus Yes. yang ketiga, ya harus siap belajar terus, karena jangan kira begitu nyampe itu selesai, gitu ya. Memang harus jadi pembelajar seumur hidup kayak lu ya. Dan akhirnya kalau bisa lead diri sendiri, terakhir itu bisa lead by example buat orang lain. Kira-kira gitu ya, Sila, kalau gue bisa reparaphrase ya. Yes. Oke, ya. Thank you banget, Sil, buat waktunya. Ya, lu sehat-sehat, lancar kuliah, tesisnya, ya. Nanti kalau di Indo kita meet up lagi, ya. Oke. Makasih banyak sekali lagi waktunya buat audiens gua. Segini dulu episode 6, sampai ketemu di Speedlit selanjutnya. Bye.